Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan kali ini kita akan berbicara tentang menangis saat sholat. Apakah hal itu dapat membatalkan sholat kita? Baiklah, saat kita melaksanakan sholat, kita berusaha semaksimal mungkin untuk khusyuk dan tidak memikirkan hal apapun yang tidak berkepentingan dalam sholat. Oleh sebab itu, memahami setiap arti dari bacaan sholat menjadi hal yang urgen dalam mengantarkan kepada sholat yang khusyuk. Sholat khusyuk memang dambaan setiap hamba yang beriman. Lezatnya sholat akan lebih terasa di hati jika kita mampu melepaskan ketertarikan dunia, minimal saat sholat. Namun dalam praktiknya, banyak kita temukan saat sholat maghrib, isya, dan subuh, imam yang sholatnya khusyuk terkadang terbawa oleh suasana dari ayat yang dia baca. Setiap lantunan ayat yang dibacakan dapat menyentuh hatinya, sehingga air mata tidak sanggup lagi terbendung. Bukan hanya itu, air mata yang menetes juga diikuti dengan suara tangis dari sang imam, sehingga imam sempat tidak bisa melanjutkan bacaannya. Tangisan ini juga diikuti oleh sebagian makmum yang juga memahami makna dari bacaannya. Lantas bagaimana hukumnya bagi orang yang menangis saat sholat? Apakah dapat membatalkannya? Kasus ini setidaknya kami temukan dua pendapat yang bisa kita ikuti. Dalam Hasyiah Al-Qultubi wa Umairah disebutkan, wal asahu anna tanahnuha wad dhahka wal bukaa wal anina wan nafkha in dhahara bihi ay bi kullin mimma dhukira harfani batalat wa illa fala tabtulu bih. Wathani la tabtulu bihi mutlaqan li'annahu laisa min jinsil kalam. Menurut qaul asah atau pendapat yang paling benar bahwa berdaham, tertawa, menangis, merintih dan meniup ketika tampak dari perbuatan tersebut dua huruf hijaiyah, maka dapat membatalkan sholat. Jika tidak tampak, maka sholatnya tetap sah atau tidak batal. Pendapat kedua berpandangan bahwa hal-hal tersebut tidak membatalkan sholat secara mutlak sebab bukan merupakan bagian dari jenis perkataan. Dari keterangan tersebut dapat kita simpulkan bahwa ada dua pendapat terkait hukum dari penangis ketika sedang melaksanakan sholat. Yang pertama, pendapat menyatakan bahwa menangis dapat membatalkan sholat. Hal ini disebabkan suara apapun yang keluar dari mulut disebut sebagai perkataan manusia. Sehingga jika saat kita menangis dan terdengar suara yang terdiri dari dua huruf hijaiyah, maka hal ini dapat membatalkan sholat. Kemudian pendapat yang kedua menyatakan bahwa menangis tidak membatalkan sholat. Pendapat ini memandang suara dari tangisan bukan merupakan perkataan manusia, sehingga walaupun terdengar suara tangisan yang terdiri dari dua huruf hijaiyah, tidak akan membatalkan sholat. Apakah tidak ada perbedaan hukum antara orang yang menangis karena dia memahami makna bacaan ayat Al-Quran dengan orang yang menangis karena dia kesakitan atau urusan dunia? Dalam kitab Al-Iqna bahwasanya tidak ada perbedaan antara menangis karena urusan akhirat ataupun urusan dunia. Semuanya ketentuan ini berlaku. Wal ashiru al-qahqahatu fid dhahki bi khuruji harfaini fa aktsara. Wal buka'u walau min khawfil akhirati wal aninu wa ta'awu wan nafkhu minal fami awil anfi mithlu dhahki in zahara biwahidin mimma dhukira harfani fa aktsara kama marrat al isyaratu ilaihi. Adapun yang ke-10 dalam hal-hal yang membatalkan sholat adalah tertawa dengan mengeluarkan dua huruf atau lebih. Adapun menangis walaupun disebabkan kekhawatiran terhadap hal-hal akhirat, merintih, mengerang, kesakitan, meniup dari mulut atau hidung, itu hukumnya sama dengan tertawa. Dapat membatalkan sholat jika tampak dari perbuatan tersebut dua huruf atau lebih, seperti halnya yang telah dijelaskan. Dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa dalam pandangan ulama Syafi'iyah terdapat perbedaan pendapat antara hukum menangis dapat membatalkan sholat atau tidak. Menurut pendapat yang ashah atau pendapat yang lebih kuat bahwasanya menangis dalam sholat walaupun itu disebabkan kekhawatiran terhadap akhirat,
maka dapat membatalkan sholat jika terdapat dua huruf dalam suara yang terdengar. Sedangkan menurut muqabilul ashah atau pembanding dari qaul yang lebih kuat adalah menangis tidak dapat membatalkan sholat secara mutlak, karena menangis bukan termasuk dari perkataan manusia. Baiklah teman-teman, kita bisa memilih pendapat yang mana yang ingin kita lakukan, karena semuanya adalah pendapat dari para ulama. Jika kita ingin berhati-hati, maka pilihlah qaul yang lebih ashah. Jikapun ada orang yang di samping kita menangis kemudian terdapat dua huruf, maka kita tidak perlu menyalahkannya, karena memang ada pendapat dari ulama Syafi'iyah yang mengatakan itu boleh dan tidak membatalkan sholat. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.